Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, yaitu buatlah program antrian penerima bantuan dengan fitur menambahkan penerima dan menghapus penerima. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Nasbi Asidiki. Yang kedua, M. Hanif Azhari. Yang ketiga, Mar'i Romzi Amli. Dan yang keempat, Muhammad Rizki. Untuk program ini, kami menggunakan konsep Kiwi yang di dalamnya terdapat 3 metode utama, yaitu nKiwi digunakan untuk menambahkan data, dKiwi digunakan untuk menghapus data, dan showKiwi digunakan untuk menampilkan data. Selain 3 metode utama, juga terdapat metode-metode pendukung lainnya, serta menggunakan kelas generik untuk datanya. Untuk mempersingkat waktu, kami sudah menuliskan codingannya seperti ini. Pertama, terdapat kelas generik kelompok 2 new dengan parameter data, yang di dalamnya kita menginisiasi variabel first dengan tipe data in bernilai -1, variabel last dengan tipe data in dengan nilai 0, dan variabel data yang merupakan field dari kelas kelompok 2 new. Selanjutnya, buat konstruktor dari kelas kelompok 2 new dengan parameter kapasitas bertipe data in yang akan kita gunakan untuk memberikan kapasitas atau jumlah data yang bisa dimasukkan dari variabel data. Lalu, terdapat metode isEmpty yang digunakan untuk memberikan kondisi jika data masih kosong. Selanjutnya, metode isFull yang merupakan kebalikan dari metode isEmpty, yaitu untuk memberikan kondisi jika data sudah penuh. Lalu metode nKiwi merupakan metode yang berfungsi untuk menambahkan data. Di dalam metode ini, terdapat variabel input yang digunakan untuk mengambil input dari user dan juga variabel nama dengan tipe data string. Lalu digunakan percabangan if untuk mengecek berbagai kondisi. Pertama, kondisi isEmpty, yaitu kondisi kosong. Jika data masih kosong, maka proses menambahkan data akan berjalan dengan proses pertama, yaitu mengambil input dari user menggunakan variabel input, lalu membuat variabel first menjadi sama dengan variabel last, dan memasukkan nama ke dalam indeks ke first pada variabel data. Yang terakhir, menampilkan teks data berhasil ditambahkan. Yang kedua, kondisi not is full, yang artinya jika data tidak kosong tetapi juga tidak penuh, maka kondisi ini akan berjalan menambahkan data seperti pada kondisi isEmpty. Ketiga, kondisi isFull, artinya jika data sudah penuh, maka kondisi ini akan berjalan, yang mana tidak akan menambahkan data tetapi menampilkan pesan error data penuh. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'i Romzi Amli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian menghapus data. Pada bagian menghapus data ini menggunakan dQ yang berfungsi untuk menghapus antrian pertama atau antrian yang ditambahkan paling pertama, yang dimana terdapat dua kondisi. Yang pertama, jika data kosong, maka if dengan kondisi isEmpty, maka akan mencetak keluaran error yang bertulisan data kosong. Yang kedua, kondisi jika data tidak kosong. Nah, if dengan kondisi tidak isEmpty, maka data temp sama dengan data first. Setelah itu akan melakukan looping yang berguna untuk menggeser elemen ke depan.
yang dimana kondisinya in I sama dengan last, I kecil sama dengan first dikurang 1, I plus plus, atau I akan increment postfix, yaitu I akan bertambah 1 setelah dieksekusi. Maka data I sama dengan data I ditambah 1. Maksudnya ini data I akan menggeser ke depan berjumlah 1. Misalkan data I berada pada data keempat, maka data I akan menjadi data di atasnya. Setelah itu, terdapat first minus minus atau first decrement postfix, yang berarti first akan berkurang 1 setelah dieksekusi. Ini berguna untuk menghapus data pada antrian yang paling pertama. Setelah data terhapus, maka akan mencetak keluaran data berhasil dihapus. Lalu terdapat return term yang berfungsi untuk kembali ke data term sama dengan data first, yang dimana first ini akan menjadi data kedua sebelum data pertama dihapus. Misal, data pertamanya Andi, data kedua Aldi. Maka Aldi ini akan menjadi data pertama setelah si Andi ini datanya dihapus. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjalankan programnya. Di sini, misalkan saya ingin menambahkan data. Misal sini saya ingin menambahkan data nama prima sebanyak 3 orang. Yang pertama ada Aldi. Yang kedua ada Andi. Yang ketiga ada Ade. Jika kita tampilkan, di sini data yang tersedia ada 3. Di sini saya akan memberitahu untuk menjelaskan lebih detail pada bagian menghapus data. Misal sini saya ingin menghapus data. Jika kita tampilkan, maka data yang pertama atau data Aldi telah dihapus, yaitu pada bagian first minus minus. Lalu Andi dan Ade akan bergeser ke depan berjumlah 1, yang dimana tadi Andi berada pada data kedua, sedangkan Ade berada pada data ketiga. Di sini pada codingan data I sama dengan data I plus 1. Di sini misalkan saya ingin menghapus data kembali. Jika ditampilkan, maka datanya hanya si Ade. Karena tadi data sebelumnya itu terdapat 2. Yang pertama itu ada Andi dan Ade. Karena kita hapus data, maka data pertama si Andi akan terhapus dan data I si Ade akan bergeser ke depan berjumlah 1. Maka si Ade akan menjadi data yang pertama. Jika data yang pertama ini kita hapus kembali, dan kita tampilkan, maka data sudah tidak ada lagi. Karena tadi data sebelumnya itu berjumlah 1. Dan kita hapus, maka data sudah kosong.
Ini misalkan saya ingin menghapus data, padahal data tersebut sudah kosong, maka akan mencetak keluaran error yang bertulisan data kosong. Baiklah, begitu penjelasan pada bagian menghapus data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Azhari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang menampilkan queue atau antrian. Untuk bisa menampilkan suatu data yang ada pada antrian, maka pertama yaitu kita harus mengecek apakah data yang ada pada antrian itu kosong atau tidak. Maka dari itu, di sini kita memakai fungsi isEmpty. Fungsi isEmpty ini berguna untuk mengecek apakah queue atau antrian itu masih kosong atau sudah berisi data. Nah, di sini terdapat fungsi isEmpty, lalu ada integer index sama dengan last. Last di sini memiliki nilai 0, lalu ada integer i sama dengan 0, lalu ada while, index lebih kecil sama dengan first. First ini memiliki nilai minus 1. Nah, pada fungsi isEmpty ini dilakukan dengan mengecek apakah nilai tel itu bernilai minus 1 atau tidak. Nah, jika nilainya merupakan minus 1, maka di sini menandakan bahwa queue atau antrian itu masih kosong. Nah, di sini apabila data dalam suatu antrian berisi, maka sistem akan mengeluarkan sebuah output sesuai dengan inputan pada penambahan data. Dan data ini bersifat urut. Maksudnya, data yang ditambahkan pertama kali akan ditampilkan pertama kali juga. Dan data yang terakhir ditambahkan akan ditampilkan terakhir juga. Sesuai dengan aturan dari queue atau antrian ini, yaitu FIFO, first in dan first out. Dan apabila data itu kosong atau tidak berisi, maka sistem akan mengeluarkan perintah error, di mana di sini outputnya yaitu maaf, tidak ada data yang tersedia. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang menampilkan antrian atau queue. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan kelompok saya, yang dimana di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan menampilkan menu dan get yes or not. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan yaitu untuk menampilkan menu. Jadi, metode menu atau fungsi menu digunakan untuk menampilkan menu. Yang pertama, untuk mendeklarasi menu, jumlah data yang ingin dimasukkan atau kapasitas kita inginkan. Lalu di sini terdapat variabel is lanjutan dengan tipe data boolean dan nilainya true yang digunakan untuk sebagai perulangan. Lalu di sini terdapat perulangan while dengan statement atau kondisi is lanjutan yang telah kita buat tadi, dan digunakan untuk menampilkan data menu secara terus-menerus. Lalu di dalam data menu terdapat scanner untuk mengambil inputan dari user dengan menu diantaranya yang pertama yaitu tambah data, yang kedua menghapus data, yang ketiga tampilkan data. Dan untuk membuat menu pilihannya, di sini kita menggunakan percabangan if. Dan jika user mengambil inputan 1, maka dia akan mengambil NQW atau menambahkan data. Dan jika user mengambil inputan 2,
maka ia akan mengambil NQW atau hapus data. Dan jika user mengambil inputan 3, maka dia akan mengambil inputan NQW atau tampilan data. Dan jika user mengambil data di luar 1, 2, dan 3, maka ia akan mengeluarkan inputan yang Anda masukkan tidak valid. Karena menggunakan perulangan while, maka pada menu ini akan menggunakan metode getYesOrNot. Metode getYesOrNot ini jika user tidak menginputkan Y atau N, maka metode ini akan mengulang-ulang terus. Dan jika user menekan Y, maka perulangan itu akan tetap berjalan. Dan jika user menekan N, maka user itu akan berhenti. Dan di metode getYesOrNot terdapat perulangan while yang digunakan untuk jika pilihan user atau inputan dari user tidak sama dengan Y atau tidak sama dengan N, maka metode getYesOrNot akan terus berjalan sehingga user menekan Y atau N. Dan metode getYesOrNot ini mengembalikan nilai pilihan user dengan nilai Y, yang artinya getYesOrNot ini akan terus berjalan. Dan jika menekan N, maka getYesOrNot ini akan berhenti. Berikut merupakan demo dari program yang kami telah buat, dan di sini terdapat 3 menu. Yang pertama tambah data, yang kedua hapus data, yang ketiga tampilkan data. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menambahkan data dengan memilih nomor 1. Lalu di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama penerimanya. Kita coba beri namanya Rio. Nah, di sini terdapat notif bahwa kita telah berhasil menambahkan data, dan juga terdapat di menu pilihan apakah Anda ingin melanjutkan atau tidak. Jika Anda ingin melanjutkan, maka Anda menekan Y, jika tidak, Anda menekan N. Jadi sini saya akan melanjutkan, maka saya akan menekan Y. Oke. Lalu kita coba apakah kita telah berhasil menambahkan data atau tidak dengan cara memilih nomor 3. Yang dimana nomor 3 ini fungsinya untuk menampilkan data. Nah, datanya telah bertambah, yaitu Rio. Lalu di sini apakah Anda ingin melanjutkan atau tidak, maka kita menekan Y. Nah, di sini saya akan mencoba kembali untuk menambahkan data, yaitu dengan menekan nomor 1. Lalu kita masukkan nama penerimanya, misalnya Rian. Dan di sini juga terdapat notif kita berhasil menambahkan data. Lalu di sini juga terdapat menu pilihan apakah Anda ingin melanjutkan. Jika iya, maka tekan N. Jika tidak, menekan N. Lalu sini saya akan mencoba menekan Y. Lalu kita coba tampilkan datanya dengan memilih nomor 3. Apakah Rian tadi telah kita tambah atau tidak. Nah, Rian tadi telah terdaftar di menu tambah. Lalu kita coba untuk menghapus salah satu dari data di atas ini. Kita lanjut dengan menekan Y. Lalu kita pilih nomor 2, hapus data, enter.
Dan di sini terdapat menu bahwa kita telah berhasil menghapus dari salah satu data tadi dan di sini terdapat menu pilihan apakah Anda melanjutkan jika Y tekan Y, jika tidak menekan N. Oke, saya lanjutkan. Lalu kita tampilkan kembali lagi datanya apakah benar-benar terhapus atau tidak dengan cara memilih nomor 3. Nah, di sini kita telah benar-benar berhasil menghapus data tersebut. Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika ada kata salah atau kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.